warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Wijaya Putra Surabaya akan memberikan informasi sedikit tentang Enterprise Business System dan E-commerce System. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik proses penjualan, mengkonferensi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Di dalam Customer Relationship Management ada 3 fase. Fase yang pertama adalah memperoleh, menambah, dan mempertahankan. Adapun manfaat dan tantangan CRM. CRM memungkinkan sebuah bisnis untuk mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan-pelanggan yang terbaik untuk bisnis perusahaan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Adapun manfaat lain yaitu 1. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya pemasaran. Yang ketiga, kegiatan operasional menjadi efisien. Dan tantangannya adalah ada 3, yaitu kurangnya pemahaman dan persiapan dalam pelaksanaan CRM. Yang kedua adalah kurangnya partisipasi dari pelaku bisnis yang terlibat. Yang ketiga adalah karyawan dan pelanggan tidak siap dalam proses dan tantangan baru yang merupakan bagian dari implementasi CRM. materi selanjutnya yaitu Enterprise Resource Planning, yang dimana berarti perencanaan sumber daya perusahaan, di mana sistem informasi yang diperuntukkan perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek 1. Operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah sistem bisnis perusahaan dan manfaat dan tantangan serta dari ERP. 1. Manfaat dari ERP adalah kualitas dan efisiensi. Kedua, biaya bisa menurun. Ketiga, pendukung keputusan serta perusahaan kelincahan atau yang dimaksud dengan kelincahan perusahaan. Melanjutkan tentang tantangan ERP. Tantangan ERP yang pertama, memaksakan proses implementasi secara sekaligus akan menimbulkan banyak kebingungan. Yang kedua, menimbulkan biaya implementasi menjadi lebih mahal karena terlalu banyak kegiatan untuk training. Yang ketiga, menggunakan hardware yang kurang mumpuni akan mempengaruhi proses kepercayaan aplikasi dan masalah lainnya. Selanjutnya, penyebab kegagalan ERP. Yang pertama, setiap perusahaan ini meremehkan kompleksitas dari perencanaan, pengembangan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mempersiapkan sistem ERP. Yang kedua, adanya perubahan budaya dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan cara bekerja karyawan. Yang ketiga, tidak memadai tugas-tugas kerja baru yang dibutuhkan oleh sistem ERP. Materi selanjutnya yaitu Supply Chain Management atau yang biasa disingkat SCM, yang artian dalam luasnya pengelolaan rantai persediaan, merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap penggandaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan. Manfaat dan tantangan SCM. Manfaat SCM dapat menyediakan manfaat bisnis lebih cepat, serta proses pengorderan dan persediaan lebih cepat, turun ke pasar, dan menurunkan biaya bahan dan transaksi. Tantangan SCM ada 2, yaitu kompleksitas struktur supply chain dan ketidakpastian. Materi yang kedua adalah sistem e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan atau jual beli melalui media elektronik. Kategori e-commerce ada 3. Yang pertama adalah business to consumer, dan yang kedua kan consumer to consumer, dan yang ketiga business to business. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, di sini adalah akses kontrol dan keamanan. Yang selanjutnya adalah Microsoft Corporation E-commerce Purchasing Process. Ada 2, yaitu Event Notification adalah pemberitahuan acara perangkat lunak bekerja dengan perangkat manajemen alur kerja untuk memantau semua e-commerce dan merekam semua peristiwa yang relevan termasuk perubahan yang tak terduga atau situasi masalah. Yang kedua adalah Collaboration and Trading.
Kategori utama ini, proses e-commerce, terdiri dari orang-orang yang mendukung pengaturan kolaborasi vital dan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh pelanggan, pemasok, pemangku, kepentingan lainnya. Proses pembayaran e-commerce ada 3. Proses web pembayaran, yang kedua transfer dana elektronik, yang ketiga pembayaran elektronik yang aman. Di sebelah kiri saya, ini ada gambaran proses pembayaran e-commerce. Selanjutnya yaitu kita membahas faktor-faktor yang membuat e-commerce tersebut sukses. Yang pertama, seleksi dan nilai produk yang menarik dan harga yang kompetitif. Kedua, kinerja dan layanan yang cepat serta tepat juga mempengaruhi keberhasilan e-commerce tersebut. Ketiga, lihat dan merasakan kemudahan dalam berbelanja di web tersebut. Keempat, iklan yang ada di web dengan mudah diakses oleh semua kalangan pengunjung web tersebut. 5. Perhatian secara personal diberikan untuk menarik pelanggan kembali berbelanja di e-commerce tersebut. 6. Keamanan berbelanja online menggunakan misal kartu kredit, smart cards atau yang lainnya yang meliputi data diri akan dijaga dengan aman. Selanjutnya, syarat membuat web store. 1. Mendesain situs web menjadi sangat menarik dan dinamis. Kedua, menyajikan situs web yang dimana pelanggan tersebut dapat memesan secara fleksibel, pengiriman mudah, serta mendapatkan banyak sekali promosi. Ketiga, dapat melindungi data informasi pribadi pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah cara mendapatkan pelanggan. Yang pertama, kita dapat mengoptimalkan mesin pencari informasi SEO dan berfokus pada tujuan pengunjung pada web. Yang kedua, situs web harus membantu pelanggan dapat berbelanja dengan sesuai kebutuhan dan keinginan sehingga kita dapat menyediakan situs web yang memiliki tampilan dan nuansa yang menarik. Yang ketiga, memberikan promosi yang menarik seperti potongan harga atau potongan ongkos kirim. Selanjutnya, mengelola situs web. Mengelola situs web harus bisa diakses selama 24 jam non-stop serta memiliki cukup teknik yang cepat tanggap apabila ada gangguan pada web tersebut. Dengan kemudahan fitur-fitur yang disediakan, menarik, dinamis, banyak promosi, kemungkinan besar pelanggan akan setia berkunjung serta berbelanja pada web tersebut. Selanjutnya yaitu business to business e-commerce. B2B e-commerce. Model B2B e-commerce fokus pada penyediaan produk, jasa atau layanan, perusahaan software, perusahaan supplier, dan pemasok perabot kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Selanjutnya adalah e-commerce marketplace. E-commerce marketplace merupakan sebuah tempat di mana penjualan dapat menjajakan barang dagangannya melalui media elektronik dengan keuntungan penggunaan tidak perlu membuat situs atau toko online pribadi. E-commerce marketplace terdiri dari 5, yaitu 1 untuk banyak, 2 banyak ke 1, 3 beberapa ke banyak, 4 banyak untuk beberapa, dan 5 banyak ke banyak. Selanjutnya adalah click and break. Click and break diartikan perusahaan mengetahui bahwa keberhasilan akan datang bagi siapa saja yang dapat menjalankan strategi. Click and break, klik yang artinya menggunakan internet, sedangkan brick yang artinya batu bata, berarti menggunakan bangunan atau toko sebagaimana penjualan tradisional. Click and break adalah perusahaan yang berbeda, perlu mengikuti jalur yang sangat berbeda untuk memutuskan beberapa dekat atau jauhnya integrasi usaha internet yang mereka dengan operasi tradisional mereka. Kalau teman-teman nonton video ini terus ada pertanyaan, ada yang nggak ngerti, jangan lupa bisa tinggalin pertanyaan untuk kita semua di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa lagi untuk like, Share, subscribe di channel kita. Terima kasih.